warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi fungsi kuadrat, di mana materi ini adalah materi pelajaran kelas 10. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fungsi polinomial dengan pangkat paubat tertinggi adalah 2. Bentuk kurva dari suatu fungsi kuadrat adalah parabola. Sedangkan rumus umum dari suatu fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Fx sendiri itu sama dengan y. Ada beberapa poin penting dalam fungsi kuadrat, yaitu diantaranya yang pertama, jika nilai a lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas dan titik baliknya disebut titik balik minimum. Yang kedua, jika nilai a kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah dan titik baliknya disebut titik balik maksimum. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat dapat dicari dengan cara x sama dengan min b per 2a. Kemudian yang keempat, menentukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi kuadrat. Dapat memiliki nilai maksimum atau nilai minimum yang dapat dicari dengan cara y sama dengan min d per 4a. D di sini adalah diskriminan ya, di mana D rumusnya itu adalah b pangkat 2 min 4ac. Kemudian yang kelima, menentukan titik puncak. Titik puncak dapat pula dinamakan titik balik atau titik ekstrim atau titik stasioner. Titik ini dapat dicari dengan cara untuk nilai x min b per 2a, untuk nilai y-nya min d per 4a. Yang keenam, menentukan titik potong dengan sumbu x. Kurva fungsi kuadrat akan memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0. Titik potong ini akan didapat ketika memasukkan nilai fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Menentukan nilai titik potong sumbu y. Kurva fungsi kuadrat akan memotong sumbu y di titik 0,a. Titik ini akan didapat ketika kita memasukkan nilai x sama dengan 0. Kemudian kita lanjut di penyusunan persamaan kuadrat. Penyusunan persamaan kuadrat. Ada beberapa langkah dalam penyusunan persamaan kuadrat fungsi kuadrat. Beberapa metode ini digunakan tergantung dari nilai-nilai yang diketahui. Yang pertama, jika diketahui kurva memotong sumbu x di dua titik berlainan, maka persamaan fungsi kuadrat dapat dicari dengan fx sama dengan a buka kurung x kurang x1 tutup kurung buka kurung x kurang x2, dengan x1 dan x2 adalah absis titik potong kurva dengan sumbu x. Yang kedua, jika diketahui 3 titik, maka persamaan fungsi kuadrat dapat dicari dengan rumus fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, dengan cara mensubstitusi titik-titik tersebut ke dalam persamaan di atas. Yang dimaksud adalah yang ini ya. Oke, lanjut yang ketiga, jika diketahui titik puncak dan satu titik lain, maka persamaan fungsi kuadrat dapat dicari dengan rumus fx sama dengan a kali x kurang xp pangkat 2 ditambah yp, dengan xp dan yp adalah titik puncak. Sekarang kita masuk di materi hubungan diskriminan dengan fungsi persamaan kuadrat. Nah, diskriminan dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c dapat ditentukan dengan d sama dengan b kuadrat min 4ac. Ada beberapa hubungan antara nilai diskriminan dengan kurva fungsi kuadrat, yakni 1. Jika d lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu x di dua titik yang berlainan. Yang kedua, jika d sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu x. Dan yang ketiga, jika d kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu x. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah d-nya
Jika D-nya lebih dari 0, maka nanti dia memotong di dua titik yang berlainan. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti hanya menyinggung di sumbu X. Jadi, untuk gambarnya. Oke, gambarnya untuk soal yang jika D lebih dari 0, ini dia menyinggung di dua titik X. Ini Y, ini X. Bisa menghadap begini, terbuka ke atas, ini namanya terbuka ke atas, atau terbuka ke bawah begini. Jadi kalau fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Parabola, jadi bisa nanti ada gambar terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Nah, kalau dia menyinggung dua titik sumbu X, itu berarti D-nya lebih dari 0. Oke, ini D-nya lebih dari 0. Nah, kalau dia hanya menyinggung satu titik di sini, atau nanti dia seperti ini, itu hanya menyinggung satu titik, itu berarti D-nya sama dengan 0. Dan kalau tidak singgung sama sekali, mau dia begini atau nanti ada dia terbuka ke bawah begini, itu berarti D-nya kurang dari 0. Oke, kita lanjut definite. Definite di sini ada dua macam, ada namanya definite positif dan ada namanya definite negatif. Apa itu definite positif? Berarti kurva fungsi kuadrat selalu berada di atas sumbu X atau dapat dikatakan nilainya selalu positif. Untuk mencapai definite positif, D-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Definite negatif. Definite negatif berarti D-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0. Berarti kurva selalu berada di bawah sumbu X atau dapat dikatakan nilainya selalu negatif. Nah, A-nya itu maksudnya yang ini. Kan kita punya itu A, B, C. Ini bagian A. Kalau nanti A-nya lebih dari 0, berarti nanti titik balik minimum. Kalau A-nya kurang dari 0, itu berarti titik balik maksimum. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jika A disebut titik puncak, nih. Ini namanya tadi titik titik balik minimum. Kalau ini titik balik maksimum. Jadi ini terbuka ke bawah. Kalau dia nanti A-nya kurang dari 0, berarti dia terbuka ke bawah, berarti ini titik balik minimum. Ini titik balik maksimum. Oke, kita masuk contoh soal. Oke, di sini saya ada 3 contoh. Titik puncak dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x tambah 8. Yang kedua, titik potong kurva f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 9 dengan sumbu x adalah. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kurang 2 x tambah 6 adalah titik-titik. Oke, kita bahas ya. Pertama ini kita disuruh mencari titik puncak dari suatu fungsi kuadrat. Nomor 1. Untuk mencari titik puncak tadi sudah ada rumusnya, P sama dengan min B per 2A, di mana D per 4A. Min D per 4A. Nah, kita masukkan min B per 2A. Min D tadi itu diskriminan, berarti min B kuadrat min 4AC per 4A. Min B dalam soal ini adalah fx sama dengan x pangkat 2 min 2x ditambah 8. Ini A-nya di sini 1 tapi tidak ditulis. Tidak apa-apa, ini bernilai 1 ya. Kalau tidak ditulis berarti bernilai 1. B-nya adalah min 2x, min 2 ini adalah B-nya, dan 8 adalah C-nya. Kita masukkan min B, min 2 per 2 kali 1, min B-nya min 2 pangkat 2 4 kali A-nya 1 kali C-nya kali C-nya 8. Ini kali bukan tambah, per 4A. Sudah.
Lanjut. Min 2 berarti 2/2, min 2 pangkat 2 adalah 4. 4 dikurang 4 kali 1, 4 kali 8. Oke, ini adalah min 32 per 4. Oh, lupa di sini A nya ganti ya. 1, 4. Oke, berarti ini sama dengannya. Lanjut. Berarti ini 1, 4 kurang 32. Sabar, kasih jelas. 4 kurang 32 berarti 28 ya. 28 itu adalah min. Di sini min 28, min ketemu min plus 28 dibagi 4. Sehingga 28 dibagi 4 adalah 7. Sehingga kita punya titik adalah 1,7, titik puncaknya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Titik potong kurva fx. Di sini ya. Kurva fx sama dengan x pangkat 2 kurang 9. X pangkat 2 kurang 9 dicari adalah sumbu x-nya. Nah, kalau kita mau mencari sumbu x, berarti ini adalah kita misalkan mencari sumbu x. Misalkan y-nya sama dengan 0. Sehingga fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 9. 0 sama dengan x pangkat 2 kurang 9. Berarti ini kita buat x. Ini plus, ini min, 3, ini 0. Sehingga didapat x tambah 3 itu x sama dengan min 3 dan x kurang 3 itu berarti x sama dengan 3, sehingga kita peroleh adalah min 3,0 dan 3,0. Dari mana 3, dari mana min 3? Itu dari sini. X tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3, atau x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Ini dari sini ya. Ini 0 ini. Oke. Jadi kita peroleh min 3,0 dan 3,0. Oke, kita lanjut soal selanjutnya nomor 3. Oke, ini soal nomor 3, persamaan x kurang 2, x tambah 6 dicari adalah sumbu simetrinya. Berarti x kurang 2, x tambah 6 itu didapat menjadi persamaannya fungsinya x pangkat 2 dari sini ya. Oke, x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 2x min 12, sehingga diperoleh x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 12. A nya adalah 1, B nya adalah 4, dan C nya sama dengan min 12. Nah, untuk mencari sumbu simetri, rumusnya adalah x sama dengan min B per 2A. Sehingga B nya tadi adalah 4, A nya adalah 1. Masukkan min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 4 bagi 2 dengan min 2. Oke, sumbu simetrinya kita dapat adalah min 2. Nah, demikian penjelasan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya lewat WhatsApp. Dan semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.